Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah teori game lagi dengan saya Reski Yuniarti. Di pertemuan 2 kali ini kita akan membahas mengenai game development process. Sebagai overview, game development process itu bermula dari idea. Setelah idea, lalu pre-production, kemudian production dan post-release. Yuk kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah idea. Gimana kalian bisa mengungkapkan ide atau ide-ide mengenai pembuatan game? Pertama, kalian harus membuat vision document. Dan ini adalah akan menjadi tugas besar Anda, yaitu membuat vision document. Dokumennya itu seperti apa? Sebetulnya bentuknya kayak proposal, tapi di sini harus eye catching. Jadi proposalnya dibuat semenarik mungkin supaya membuat para pemilik dana atau donatur ataupun investor akan memberikan uang ya untuk invest kepada game ini. Bahkan di dalam vision dokumen ini sudah terlihat bentuk gamenya, mechanic-nya seperti apa, tokohnya seperti apa, seolah-olah gamenya sudah jadi padahal belum. Nah, di dalam proposal di vision dokumen ini juga ditambahkan jadwal, anggaran, CV anggota tim, dan sejarah perusahaan yang akan membangun game ini. Dan ini penting karena perusahaan akan mempercayai profil dari atau portofolio ya, profil dari si pembuat game. Jadi ini memang harus sangat meyakinkan. Vision dokumen ini bentuknya nggak mesti proposal yang baku seperti kalian kalau bikin proposal penelitian, bukan seperti itu. Tetapi ini betul-betul sangat kreatif ya. Pokoknya eye catching. Jadi dibuat semenarik mungkin proposalnya. Nah, di dalam game design dokumen ini mungkin akan terdiri dari deskripsi dari gamenya, kenapa buat game ini, target audiensnya siapa, treatmentnya, key ideas, dan aslinya harus ada marketing dan technical requirement. Sementara untuk tugas besar kalian, saya tidak membutuhkan marketing. Template-nya bisa kalian dapat di alamat tersebut yang ada di sumber. Atau juga filenya sudah saya sertakan di Sinau, silakan di-download saja. Jadi isinya harus terdiri dari isinya mulai dari deskripsi sampai nomor 7 ya. Nah, ini diceritakan semuanya. Kalian tidak mesti harus format seperti ini. Intinya subjudul dari semuanya ini ada. Jadi silahkan ini dijawab semuanya sampai dijelaskan game world dan level desainnya, di mana gamenya berada, levelnya apa aja, look and feel-nya, background story, dan seterusnya sampai rules-nya, gameplaynya, ada AI-nya atau enggak, UI-nya. Pokoknya di sini lengkap sekali, seolah-olah gamenya itu sudah mau jadi, sudah mau beres gitu ya. Jadi di sini harus sangat jelas ya. Setelah punya proposal ini, atau kita sebutnya vision document ya. Oke, setelah punya vision document, berikutnya adalah stage 2 yaitu pre-production, the eye candy ya. Jadi di sini ada apakah keputusannya proyeknya akan dilanjutkan atau enggak. Jadi semacam kalau kita mengajukan proposal itu ada yes or no gitu. Nah, di sini ada cancel atau lanjut. Dan di sini desain dokumennya lebih detail lagi. Di situ ada apakah membeli atau menggunakan kreatif atau license yang perlu dibayar. Fungsionalnya sudah lebih jelas lagi, teknisnya juga sudah lebih jelas ya. Dan requirement-nya masih bersifat sementara dan lain-lain ya. Terus di sini juga udah mulai muncul desain dokumen, mungkin pakai UML atau yang lain ya. Kemudian ada technical design. Lalu mulailah ke production. Setelah yes tadi dari pre-production, ternyata jawabannya oke, yes, lanjutkan. Lalu kita ke production. Mulai kita coding di sini ya. Ada selain coding kita perlu art assets ya. Dan di sini banyak sekali yang diperlukan. Percayalah membangun aset itu adalah membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Jadi Anda harus mempertimbangkan juga animasinya bagaimana, karakternya, modelnya seperti apa, lingkungannya, ada AI-nya enggak. Kalau misalnya ada berantem-berantemannya, gerakannya kayak apa aja, sound effect-nya, voice over-nya, dialog-dialognya. Pokoknya banyak lah di sini ya. Kalau misalnya ada weaponnya kayak apa, sebanyak apa, kemampuan weaponnya apa aja, ada gear, mungkin ada spell, ada mission, cutscene, pokoknya semuanya ada di situ. Nah, semua yang
kita ingin ceritakan yang dimaksudkan ya, apakah misalnya, oh nanti ada AI behavior-nya, misalnya si tokoh bisa berjalan, berlari, melompat, menembak. Nah, itu semua berhubungan dengan modeling karakternya. Jadi si avatarnya itu harus dimodelkan, dia harus mengikuti AI behavior-nya, apakah dia jalan, lari, lompat, menembak, itu semuanya harus disesuaikan. Jadi di sini tidak hanya coding aja, tapi juga art harus bekerja sama ya. Artnya menyediakan semuanya. Kadang-kadang kita juga outsourcing, tidak semua dikerjakan sendiri. Ya, boleh-boleh aja outsourcing, seperti misalnya untuk 3D modeling, kalian akan meng-hire dari pihak mana gitu ya. Tapi kalau untuk tugas besar sih nggak perlu ya, tugas besar kalian lakukan lagi sendiri-sendiri, per kelompok ya, lu lagi gitu ya, bertiga ya. Silakan nanti dikerjakan ya, ada yang bagian codingnya, dan codingnya jangan sendiri, harus dibantu ya. Ada yang bagian art assets, dan ini harus mulai dikerjakan sekarang-sekarang, karena lumayan ya, untuk mengumpulkan button-button kecil atau mungkin pernak-pernik itu lumayan lama ya. Nah, kemudian kita mulai setelah diproduksi, kita mulai testing, ada alpha testing, beta testing.